Baik Pak, perkenalkan kami dari PR02 dengan saya Raspika Sarya Yosefin Siregar dengan NIM 12S24008 dan PR Saya Gracia Gayatri Simanulang dengan NIM 12S24027. Baiklah Pak, pada video kali ini kami akan melanjutkan T08 kami yang dimana tugasnya itu melanjutkan T07. Pertama di sini kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Minggu lalu, Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA atau yang biasa disebut dengan IPK atau IPS untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua yaitu fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga yaitu fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Dan yang keempat yaitu fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen program yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati bahwa yang pertama, untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen di masa mendatang dapat dibuat dinamis. Dan yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, print assignments, yang perilakunya sangat mirip print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk mengeset grade dari suatu enrollment, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan students yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima yaitu untuk menghitung GPA, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya menghitung enrollment yang relevan saja. Nah, di sini untuk solution desainnya, semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h, entitas course, student, dan enrollment. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structure, sementara opsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dan fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru GPA pada struktur student dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada akademik.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dan spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan kita harus merujuk pada spesifikasi. Untuk output formatnya yang pertama itu terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Yang kedua itu untuk print enrollments-nya pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran yang sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Jadi di sini untuk code-nya itu kita menggunakan code yang sebelumnya yang kita gunakan di T07. Jadi ini hanya melanjutkan saja, melanjutkan pengembangan dari si code-nya yang sudah dibuat di T07, menambahkan si fitur GPA-nya. Nah, jadi di sini untuk penjelasan code-nya yang pertama adalah include academic.h, kemudian di sini include stdio.h, kemudian include stdlib.h,
kemudian include string.h. Kemudian di sini ada char pointer grade to text-nya, di mana parameternya adalah enum grade underscore t underscore grade. Kemudian di sini untuk code-nya adalah switch grade, di mana case grade A return A, case grade B case grade AB itu return AB, case grade B return B, case grade BC returnnya BC, kemudian case grade C return C, case grade D return D, case grade E return E, dan case grade T return return T. Kemudian di sini default return none. Kemudian di sini ada float calculate performance dengan parameter enum grade T underscore grade, kemudian unsigned short dan unsigned short credit. Di sini float grade value, kemudian di sini switch grade-nya. Di sini case grade A grade value-nya adalah 4.0. Kemudian di sini break. Di sini case grade AB grade value sama dengan 3,5, kemudian di sini break. Lalu grade B grade value-nya 3,0, kemudian break. Case grade BC-nya grade value-nya adalah 2,5, kemudian break. Lalu case grade C-nya grade value-nya 2.0, kemudian break. Kemudian di sini case grade D-nya grade value-nya 1,0. Kemudian di sini ada break. Kemudian di sini case grade E, case grade T, dan case grade non grade value-nya 0,0. Kemudian di sini ada break. Kemudian di sini default grade value sama dengan 0,0 lalu break. Di sini ada return grade value pointer credit. Kemudian di sini return 0,0. Lalu di sini void print course-nya, di sini untuk ngeprint si course-nya nanti. Di sini void print course dengan parameter course t course. Kemudian di sini digunakan printf %s tanda pipe %s tanda pipe %d tanda pipe %s \n. Dari si yang mau di print itu si course.code, kemudian course.name, course.credit, lalu grade to text-nya dari grade to text dan parameter course.passing grade. Kemudian di sini void print student-nya untuk memprint si student-nya nanti dari si struct student student. Kemudian di sini printf %s tanda pipe %s tanda pipe %s tanda pipe. Kemudian di sini %s dan pipe. Lalu ini %.2f \n, di mana ini nantinya akan ngeprint si student.id, student.name, lalu student.year, student.study program, sama student GPA. Lalu di sini void print enrollment-nya dari struct enrollment. Di sini float performance sama dengan calculate performance dengan parameternya enrollment grade, kemudian enrollment .course.credit. Lalu di sini printf %s tanda pipe %s tanda pipe %s tanda pipe, lalu %.2f \n, dimana ini akan ngeprint si enrollment.course.code-nya, lalu enrollment.student.id, kemudian grade to text dari enrollment.grade, lalu performance-nya. Lalu di sini untuk void print enrollments-nya dari struct enrollment underscore t pointer ke enrollments-nya, lalu unsigned short in enrollment size. Di sini for integer i sama dengan 0, i-nya lebih kecil dari enrollment size-nya, kemudian plus i atau decrement. Kemudian di sini print enrollment-nya enrollments index ke i. Lalu di sini
Start course create course-nya dengan parameter char pointer code, char pointer name, unsigned short credit, enum grade T, passing grade. Di sini start course T CRS. Jadi si start course T ini tipe datanya dari si CRS. Kemudian di sini str and string copy dari crs.code underscore code. Kemudian di sini size of dari si crs.code-nya. Kemudian di sini string copy crs.name underscore name dari si name. Kemudian di sini size of-nya crs.name. Lalu di sini crs.creditnya sama dengan credit. Lalu crs dan passing grade sama dengan passing grade. Kemudian return crs. Lalu di sini kami akan melanjutkan untuk struct student dot underscore student T underscore T create student, mana digunakan char pointer ID, char pointer name, char pointer year, char pointer program. Lalu untuk struct student ini kita akan menggunakan kita beri variabelnya std. kita gunakan variabel std dengan copy std.id ID lalu size of std.id. Lalu yang kedua yaitu std.name, String copy dari std.name underscore name, size of std name. Lalu str copy untuk std years underscore year, size of std years. Lalu str copy untuk std studi program, size of std studi program, di mana std.gpi sama dengan 0,0 dan return std. Untuk struct enrollment underscore T create enrollment, struct course T course, struct students T students, chars pointer year, lalu enum semester di semester. Struct enrollment EMT, lalu emt.course sama dengan course, emt.student sama dengan students. Lalu kita menggunakan string copy emt years di mana size of emt di .year, emt semester sama dengan semester, emt grade sama dengan grade non, return emt. Lalu void calculate GPA, struct student, struct pointer to student, struct enrollment, pointer to enrollment, unsigned short integer, enrollment size. Lalu float total skornya yaitu 0,0, unsigned short integer total credit yaitu 0. Lalu kita menggunakan loopingan for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari enrollment size plus i. If strcmp enrollment index ke i student.id student ID sama dengan 0 dan enrollment index ke i dot grade tidak sama dengan grade non, dan enrollment index ke i dot grade tidak sama dengan grade T. Lalu total skornya total skornya di sini plus sama dengan calculate performance dari si enrollment index ke i.grade, kemudian enrollment index ke i.course.credit. Lalu di sini total creditsnya plus sama dengan enrollment index ke i.course.credit. Lalu di sini student GPA sama dengan total credit lebih besar dari 0, total score dibagi total credit dibagi 0,0. Kemudian di sini void set enrollment grade dari struct course T, struct course T course, kemudian struct student T student,
Lalu struct enrollment T pointer to enrollments, unsigned short integer enrollment size, dan enum grade T grade. Di sini kita gunakan for integer I sama dengan enrollment size dikurang 1, I-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian minus I. Lalu di sini if strcmp enrollment index ke i.course.code sama dengan 0 dan strcmp enrollment index ke i.student.id student.id sama dengan 0, maka di sini enrollment index ke i.grade sama dengan grade, lalu di sini break. Baiklah Pak, di sini kami telah menyelesaikan kodenya. Kami akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini untuk outputnya sesuai dengan apa yang diminta di soal, yaitu S12 S1102, terus tanda pipe visual programming, tanda pipe 2, tanda pipe D. Begitupun dengan yang di bawahnya, output yang dua line di bawahnya sudah sama dengan apa yang ada di soalnya. Lalu untuk contoh kedua, nah di sini juga sudah sesuai apa yang diminta pada soalnya, sudah sesuai dengan output yang ada ketika programnya dijalankan. Itu yang tambah pada baris ke-4 dan ke-5-nya. Lalu untuk case yang ketiga, coba kita jalankan. Nah di sini juga sudah sesuai, yang tambah dari yang case sebelumnya itu kan outputnya ada ditambahi di line ke-6 sama ke-7. Di sini dari output yang program yang sudah kami jalankan itu sudah sesuai dengan yang diminta di soalnya. Lalu kami akan lanjutkan pada contoh yang keempat. Nah di sini juga sudah sesuai ya dengan apa yang diminta di soalnya. Di sini ditambahkan satu line lagi, yaitu 12 S22 999 tanda pipe Wiro Sableng, terus tanda pipe 2022, tanda pipe information system, tanda pipe 3,75. Lalu untuk yang kelima, di sini kita akan coba untuk example yang kelima. Nah, di sini untuk example yang kelima sudah sama dengan expected outputnya dari soal. Di sini sudah sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf Pak jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Mohon dimaklumi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.